Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadelia Ratika Dewi dengan NIM 857574303 akan melakukan tugas 3, tugas praktek mengajar di kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semuanya sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk ketua kelas. Dipimpin berdoa ya. Untuk menambah rasa patriotisme, rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, kebanggaan kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, semuanya mohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sekarang dimohon duduk kembali. Ya, baik teman semua ya. Ya, sekarang kita lanjutkan pelajaran di buka halaman 52, tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Perubahan lingkungan. Apa saja sih perubahan lingkungan? Iya betul Mas Rafiq, tanah longsor. Mbak Afisya betul banjir. Mbak Gia, iya betul tsunami. Ya, semuanya pintar, betul. Ya, betul sekali. Siklus air termasuk perubahan lingkungan atau tidak ya? Iya, termasuk perubahan lingkungan. Bu Guru mau tanya, siklus air itu apa ya? Iya, betul sekali Mas Rafiq. Siklus air adalah perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Bu Guru mempunyai lagu Siklus Air. Ya, Bu Guru mempunyai lagu tentang siklus air. Perhatikan ke depan, nanti kita nyanyiin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Ya, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk semua. Oke, sekarang kita akan belajar tentang siklus air. Nah, di sini ada yang tahu evaporasi itu apa? Iya, pintar sekali Mas Fajar. Evaporasi adalah air sungai yang menguap karena adanya apa? Iya, sinar matahari. Menguap karena sinar matahari disebut evaporasi. Kalau kondensasi ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Ya, kondensasi itu perubahan gas menjadi air. Perubahan gas menjadi awan hitam lalu menjadi cair. Dinamakan apa? Kondensasi. Lalu air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Air hujan jatuh ke bumi disebut presipitasi. Setelah itu meresap ke dalam tanah, meresap ke bumi disebut infiltrasi. Sampai sini paham? Iya, pintar sekali, paham ya? Ya, Mas Komar bertanya, Bu, itu di gambar ada transpirasi. Transpirasi sih apa ya?
Iya, betul sekali. Transpirasi adalah penguapan pada tumbuhan, penguapan air pada tumbuhan. Iya, disebut transpirasi. Sampai sini sudah paham apa itu evaporasi, apa itu kondensasi, apa itu presipitasi, apa itu transpirasi. Baik, sekarang siklus air juga dapat menyebabkan bencana kekeringan. Ya, diakibatkan oleh siklus air yang terganggu setelah mengalami kondensasi. Apa yang tadi kondensasi? Kondensasi adalah perubahan gas menjadi cair, yaitu kondensasi. Ya, setelah kita mengetahui tentang siklus air, mengetahui tentang evaporasi apa, kondensasi apa, presipitasi apa, infiltrasi apa, transpirasi apa, sekarang siklus air juga dapat menyebabkan bencana kekeringan. Diakibatkan oleh siklus yang terganggu setelah mengalami kondensasi. Apabila kita mengalami bencana kekeringan, kita harus bagaimana? Iya, betul sekali, menghemat air, mematikan keran setelah digunakan. Tidak boleh? Iya, betul sekali, Mas Gian. Tidak boleh memakai air untuk berhamburan, untuk bermain-main ya. Kita harus, iya, betul sekali, ngirit. Iya. Ya, kita tahu bagaimana cara kita menghemat air saat kekeringan. Sekarang Bu Guru mau tanya, apa saja sih kebutuhan manusia? Iya, betul sekali, kebutuhan manusia untuk minum. Betul sekali Mas Anjar, iya betul sekali, untuk mandi, cuci piring. Lalu, iya minum, terus iya untuk mandi, kebutuhan sehari-hari ya. Ya, kita tahu kebutuhan apa saja kebutuhan manusia. Siklus ini juga dapat menghasilkan air bersih untuk kebutuhan manusia. Air hujan juga ada yang teresap oleh tanah dan ada juga yang tidak teresap oleh tanah. Seperti ini. Air hujan yang teresap oleh tanah akan menghasilkan air bersih dan jernih. Menghasilkan air yang bersih dan jernih ini karena apa? Terserap oleh tanah, tersaring oleh akar pada tumbuhan. Ya, betul sekali. Air hujan yang diserap oleh tanah akan menghasilkan air bersih. Air bersih dari terserapnya oleh tanah akan menghasilkan air bersih dan karena sudah tersaring oleh akar pada tumbuhan. Nah, sedangkan air yang tidak bersih itu gimana ya, Bu? Ada yang tahu? Yaitu air hujan yang jatuh ke dataran lebih rendah atau permukaan tanah. Ya, contohnya apa? Sungai, betul. Terus danau, betul. Lalu laut. Iya, betul sekali. Tidak tersaring, tidak ada saringannya. Jatuhnya ke dataran yang lebih rendah, yaitu sungai, danau, laut, mengakibatkan air kotor, kurang bersih. Kita mengetahui air hujan yang tidak teresap oleh air, yaitu air yang jatuh ke dataran lebih rendah, ke permukaan tanah, yaitu contohnya sungai, danau, laut.
menghasilkan air kotor, kurang bersih. Ya, saat musim kemarau panjang, air permukaan dan air tanah menyusut. Kekurangan air menyebabkan bencana kekeringan. Berkurangnya penguapan air menyebabkan berkurangnya curah hujan, maka dampaknya akan terjadinya kekeringan. Sampai sini paham? Ya, setelah kita mempelajari tentang siklus air, selanjutnya dibuka halaman 61 dan 62. Ya, di situ ada berbagai macam bentuk pola tali. Ada yang tahu pola tali itu apa? Ya, betul sekali Mbak Selma. Pola tali adalah pola atau bentuk penari dalam berpindah tempat, itu disebut pola tali. Ada berbagai macam pola tali, perhatikan ke depan. Ya, ini ada gambar pertama, yaitu gambar pola tali berbentuk lantai diagonal, membentuk garis miring ya, disebut bentuk diagonal. Yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Membentuk segi 5 ini ya penarinya ya. Lalu yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus. Yang keempat, formasi penari membentuk pola zigzag. Yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran, membentuk pola lantai lingkaran. Berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Seperti tadi ya, tapi ini garisnya berlawanan, miring, berbentuk miring. Yang selanjutnya, penari bergerak melalui garis lurus ke depan dari titik yang satu, ini yang warna ungu, maju ke depan. Ini dinamakan penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang berikutnya, penari bergerak melalui garis diagonal dari titik tengah ke samping, miring, pindahnya miring, disebut penari bergerak melalui garis diagonal. Berikutnya, penari bergerak melalui garis horizontal, hanya berpindah tepat geser ke samping, disebut garis horizontal. Yang terakhir ini ada penari bergerak melalui garis diagonal, kembali lagi dari samping ke tengah, membentuk garis diagonal. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan, lurus ke depan, berpindah hanya lurus ke depan. Yang terakhir, penari bergerak melalui garis lingkaran, berarti dari titik sini itu muter, membentuk lingkaran. Ya, pintar sekali. Sampai sini paham? Ya, setelah itu Bu Guru akan mengasih beberapa pertanyaan, dikerjakan selama 10 menit. Nanti kita cocokkan bareng-bareng. Ya, kita koreksi bareng-bareng. Ya, sudah selesai? Ya, mari kita koreksi bareng-bareng. Pertanyaan pertama, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Iya, betul sekali Mas Isan. Prosesnya yaitu air hujan menyerap ke tanah. Iya, karena tersaring oleh permukaan tanah, lalu tersaring juga oleh akar pada tumbuhan sehingga menghasilkan air yang bersih. Ya, soal selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan air tanah? Iya, betul sekali Mas Rifki, pinter. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana perbedaan air tanah dan air permukaan tanah? Ya, air tanah adalah air yang masuk ke tanah, terserap oleh tanah, yang menghasilkan air jernih, menghasilkan air bersih. Betul sekali. Kalau air permukaan yaitu air yang mengalir ke dataran yang lebih rendah, ke permukaan tanah yang mengalir dan kemudian menghasilkan air yang kurang bersih atau kotor. Selanjutnya, mengapa air permukaan bisa lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Tadi alasannya apa? Iya, betul sekali. Karena air hujan masuk ke dataran yang lebih rendah, lalu
Iya, tidak terserap oleh tanah dan menghasilkan air yang kotor. Masuknya kemana? Iya, sungai, laut, danau, tidak tersaring ya? Iya, betul. Ya, setelah kita mempelajari tentang siklus air, lalu pola lantai gerak tali sampai sini, ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya sama Bu Tika? Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Ya, senang belajar dengan Bu Tika hari ini? Alhamdulillah senang. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan mengasih tugas membuat poster siklus air. Dikerjakan di rumah, besok dikumpulkan di mejanya Bu Tika. Ya, untuk ketua kelas disiapkan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan dari Bu Tika, mohon dimaafkan ya.